Shalom, perkenalkan nama saya Griesinta Dimau, NIM 22190109. Baik, kita masuk pada kasus 1, Undang-Undang Keuangan dan soal kebocoran. Beberapa poin dalam artikel tersebut, yaitu yang pertama, Undang-Undang Keuangan Negara sebagai instrumen hukum yang mengatur bagaimana keuangan negara dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, regulasi pengawasan dan audit yang merugikan lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksaan Keuangan. Upaya pencegah korupsi melalui penguatan peraturan dan sanksi yang lebih tegas untuk pelanggaran-pelanggaran. Yang berikut, regulasi keuangan harus disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama, akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, pengawasan yang ketat. Yang ketiga, pengelolaan risiko kebocoran. Yang keempat, desentralisasi fiskal yang efektif. Yang terakhir, penguatan sanksi. Kasus yang kedua, pada artikel banyak BUMN terjerat masalah keuangan yang dipublikasikan pada 2007 oleh Suara Merdeka. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak badan usaha milik negara adalah kerugian finansial yang diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk mismanagement, korupsi, dan kredit macet. Analisis masalah keuangan BUMN berdasarkan argumen logis, yaitu yang pertama, manajemen yang tidak efisien. Banyak BUMN pada tahun 2007 menghadapi masalah manajemen yang tidak efisien. Yang kedua, argumen pengelolaan yang tidak efisien mengakibatkan BUMN. Kasus yang ketiga, artikel perlunya transparansi keuangan parpol dari tahun 2003 disuarakan Merdeka membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik Indonesia. Artikel ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi oleh partai politik dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi melalui pengelolaan keuangan yang baik. Penerapan akuntansi dan transparansi keuangan partai politik sangat penting. Itu yang pertama, akuntabilitas kepada pihak. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan politik. Yang keempat, mematuhi regulasi pemerintah. Kasus yang keempat, intisari umum tentang pemeriksaan BPK dan makna opini wajar tanpa pengecualian. Intisari umum tahun 2008, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan Lembaga Ketahanan Nasional. Panduan untuk penilaian keuangan yang konsisten, yaitu peran standar akuntansi berfungsi sebagai panduan yang mengatur bagaimana laporan keuangan harus disusun dan disajikan. Manfaat, BPK dapat lebih mudah melakukan pemeriksaan karena semua entitas menggunakan prinsip yang sama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang berikut, peran standar akuntansi mendorong entitas pemerintah termasuk BUMN untuk menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabilitas. Manfaat, dengan adanya transparansi, BPK dapat dengan lebih mudah mengidentifikasi potensi penyimpangan, korupsi, atau inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.